Saudara-saudara sahabat Duk in Altum yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 16 November 2021, pekan biasa yang ke-23. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai hari dengan pertama-tama menjadi pribadi yang boleh merenungkan Injil Tuhan. Karena dengan Injil itu hidup kita akan mendapatkan arah, penerangan, petunjuk untuk sampai hidup yang lebih baik. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada saudara yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara Duk in Altum yang terkasih, ketika kita membaca Injil ini, tentu Injil yang sangat luar biasa dan biasa kita dengar pula akan pribadi bernama Sakius. Pribadi yang sungguh istimewa. Mengapa ia menjadi sangat istimewa? Karena Sakius memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Pertama-tama ia secara fisik adalah pendek. Ketika punya fisik pendek, tentu ia tidak bisa bersaing dengan banyak orang. Orang yang tinggi, langkahnya cepat. Orang yang tinggi tentu memiliki daya tarik lebih dibanding yang pendek. Maka ketika Sakius menyadari dirinya yang pendek, ingin melihat Yesus, ia berlari lebih dahulu dan ia memanjat pohon. Orang ketika memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, seringkali bahkan jatuh terpuruk, tidak melakukan apa-apa. Bahkan seringkali hanya diam menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Mengapa aku seperti ini? Mengapa aku mengalami hal demikian? Tetapi Sakius adalah pribadi yang mau berjuang, yang mau bergerak, yang mau berusaha. Maka ada istilah, lebih baik aku melakukan daripada aku diam walaupun hasilnya sama-sama. Mengapa? Karena dengan orang bergerak, orang berusaha daripada diam, ia akan mengalami kejutan-kejutan di dalam hidupnya. Orang akan mengalami kejutan yang lebih luar biasa lagi. Maka ketika Sakius melakukan tindakan, ia naik ke atas pohon, ia mendapat kejutan, Tuhan melihat dia.
Tuhan memandang dia. Tuhan memperhatikan dan memanggil dia. Sakius, turun, hari ini juga aku akan ke rumahmu. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Ternyata Sakius pribadi yang menjadi cermin bagi diri kita dalam menghadapi setiap kelemahan. Sakius berani berusaha, ia punya kerendahan hati, ia tidak menjadi minder walaupun ia orang berdosa sebagai pemungut cukai. Tetapi Allah mencintai karena ia melakukan. Maka mari kita bergerak dalam situasi pandemi yang tidak mudah, yang banyak orang mungkin mengatakan keadaan ini berat sekali. Ekonomi melambat, keadaan sungguh tidak bisa teratasi karena situasi semakin hari semakin tidak menentu. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Kita menyalahkan keadaan atau kita bergerak seperti Sakius? Bertindak, mengunjungi orang-orang kecil, mengunjungi orang-orang miskin, mulai membagi apa yang ada pada diri kita. Ketika kita melakukan, Tuhan memandang, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Maka mulai hari ini keselamatan pun terjadi di dalam rumah ini karena ia anak Abraham. Mengapa Sakius dianggap sebagai anak Abraham? Karena Sakius mengusahakan dirinya dan melakukan tindakan sebagai buah dari iman dia. Ketika orang memiliki iman, maka tentu kembali kepada pangkal dasar Abraham, bapa orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang berpusat kepada Allah seperti Abraham melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Allah. Sakius tidak diperintahkan, tetapi ia dari kesadarannya mengalami pertobatan dalam dirinya, ia bergerak ingin mendekat dengan Tuhan dalam keterbatasannya. Itulah panggilan kita. Itulah yang diharapkan kepada kita, supaya kita pun adalah anak-anak Abraham karena memiliki iman yang terus bergerak dalam situasi yang terbatas, situasi yang sungguh tidak mengenakan. Maka pertama-tama sebagai pribadi manusia ini, sebagai pribadi dalam hidup ini, jangan jatuh dalam keterbatasan. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi yang kedua bergeraklah, kembangkan dirimu dengan usaha, lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Akan selalu ada media di sekitar kita untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan untuk dekat dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang mengalami pertobatan sehingga ia boleh menjadi seperti Sakius sebagai anak Abraham pula yang mengalami keselamatan. Hidupmu ada di dalam tanganmu sendiri. Hidupmu ada dalam penyelenggaraanmu sendiri. Ketika engkau melakukan itu, Tuhan bergerak. Tuhan memperhatikan pula. Maka Tuhan ada dalam diri pribadi-pribadi yang mau bergerak, bukan pribadi-pribadi yang hanya diam menyalahkan keadaan. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kerendahan hati, supaya kami mampu merasakan sukacita yang berasal daripadamu. Jadilah kami pribadi yang seperti Sakius sendiri, mampu mengusahakan usaha dalam diri kami, walaupun kami memiliki keterbatasan. Semoga saudara-saudara Duk in Altum ini menggali dirinya ke tempat yang lebih dalam, yaitu potensi kemampuan yang ada pada dirinya, dan mampu menemukan kekuatan-kekuatan untuk menggapai apa yang diharapkan dengan restumu sendiri. Pandanglah kami dengan belas kasih-Mu dari surga, dan jadikan diri kami pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, berkembang, berbuah untuk menghasilkan kebaikan bagi hidup kami dan hidup orang lain, karena Engkau sendiri yang sungguh memperhatikan kami.
Jadikan semangat Sakius ada pada diri kami untuk terus mampu mengupayakan usaha untuk menggapai Engkau sendiri, sehingga Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk mendatangkan keselamatan kepada kami demi Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.